Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembahasan soal bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan soal PPASPD tahap 1 Kota Jogja tahun 2022 paket A. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Arti kata indikasi pada kutipan teks tersebut adalah, jadi teman-teman diminta untuk mencari kata yang bersinonim ataupun kata yang dapat menggantikan kata indikasi pada bacaan ini. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, gejala. Nah, jika teman-teman tidak mengetahui arti katanya dari masing-masing kata ini, maka teman-teman bisa mencocokkan secara satu persatu. Jadi kata yang paling tepat dan paling nyaman ataupun paling enak dibaca itu yang mana, jika teman-teman tidak mengetahui arti setiap kata. Nah, tetapi teman-teman juga perlu memahami masing-masing kata ini artinya apa. Jadi kalau yang gejala, ini dapat kita artikan sebagai keadaan yang akan timbul, ya kan? Nah, berarti kan sama maksudnya dengan indikasi. Kemudian yang proses. Proses itu merupakan cara ataupun jalan atau prosedur atau sistem. Jadi kurang tepat nih jika kita masukkan ke kalimat sini. Kemudian keadaan. Keadaan itu sebagai jangka, durasi, kondisi, atau juga perihal. Jadi kurang tepat juga. Sementara yang D, peristiwa. Peristiwa itu merupakan sebuah insiden atau kasus ataupun kejadian yang terjadi atau yang sedang terjadi. Jadi jika peristiwa kita gantikan pada kata indikasi, maka kalimatnya juga kurang sesuai. Otomatis kata yang paling sesuai jika kita masukkan ke bagian sini adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Tujuan penulisan teks tersebut adalah, yang ditanyakan di sini adalah tujuan ya, tujuan penulisan teks. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Mengenalkan masyarakat pada beberapa kawasan wisata terjangkau. Nah, untuk soal ini kita pahami dulu teks ini isinya tentang apa. Jika teman-teman baca dengan sangat teliti, jadi isi teks ini itu menekankan pada ajakan untuk berlibur ke kota Yogyakarta. Tetapi ingat, pada kalimat kedua ini, pada kata namun, ada kalimat yang mengindikasikan bahwa kita turut memperhatikan kondisi keuangan kita, ya kan? Dengan kalimat yang menyatakan bagaimana saat kondisi keuangan sedang minim. Yang artinya kita diminta untuk mencari tempat wisata yang sesuai dengan budget kita. Otomatis opsi C salah dan opsi D juga salah. Karena kedua opsi ini lebih menekankan pada informasi tempat wisatanya, ya kan? Padahal teks bacaan ini lebih menekankan pada informasi kita harus berlibur ke kota Yogyakarta, tetapi juga memperhatikan kondisi keuangan kita, ya kan? Jadi C dan D ini kurang tepat. Sementara yang B ini juga kurang tepat nih, karena yang B ini mengatakan mengimbau masyarakat untuk memilih kawasan wisata yang tidak berbayar. Nah, di sini kita tekankan di sini. Padahal di teks bacaan di atas itu ditekankan pada kalimat keempat, ya kan? Ada beberapa wisata yang dapat dinikmati tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya kan? Pada kalimat keempat nih, ada beberapa kawasan wisata yang dapat dinikmati tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Nah, artinya ada tempat wisata yang perlu mengeluarkan biaya untuk masuk ke tempat wisata itu. Misalnya di teks bacaan ini ada Benteng Vandenberg, ya kan? Yang perlu bayar kontribusi ketika masuk ke tempat tersebut, ya kan? Padahal di yang B ini dikatakan kita harus memilih kawasan wisata yang tidak berbayar. Sementara masuk ke Parangkusumo juga bayar, ya kan? Masuk ke Benteng Vandenberg juga bayar, dan lain sebagainya.
Otomatis yang B ini kurang tepat. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai adalah yang A, mengenalkan masyarakat pada beberapa kawasan wisata terjangkau. Selanjutnya, soal nomor 3, ide pokok yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah ide pokok ya, atau gagasan utama. Untuk soal ini, kita tentukan dulu mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Biasanya, gagasan utama atau yang kita kenal dengan ide pokok ini terletak di kalimat utama sebuah bacaan. Nah, mari kita cari dulu nih, mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utamanya terletak pada bagian awal bacaan ya. Jadi dari sini sampai dengan titik ya. Nah, sampai sini program baru. Jadi ini merupakan kalimat utamanya. Sementara dari kata program sampai dengan S1 titik ini merupakan kalimat penjelasnya. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau gagasan utama atau ide pokok itu biasanya terletak di kalimat utamanya. Oleh karena itu, kita fokus saja di kalimat utamanya dahulu. Jadi kalimat utamanya ini menekankan pada kampus merdeka yang berencana memiliki 2 program baru, ya kan? Nah, ini merupakan gagasan utamanya. Dengan demikian, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, rencana program baru kampus merdeka. Karena di sini masih menekankan pada rencana, ya. Sementara kenapa yang A ini kurang tepat? Yang A dikatakan pentingnya program kampus merdeka. Nah, yang A ini salah karena mengarah kepada informasi berupa gagasan penjelas atau kalimat penjelasnya, bukan mengarah kepada ide pokok atau gagasan utamanya. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang C. Yang C dikatakan peluncuran program baru kampus merdeka. Nah, di sini salahnya, peluncuran program baru, ya kan? Sementara di teks bacaan ini baru rencana, ya, bukan peluncuran. Kalau peluncuran ini sudah mengarah kepada eksekusinya atau pelaksanaannya. Jadi kurang tepat nih. Kemudian yang D juga salah. Yang D dikatakan program praktisi mengajar pada kampus merdeka. Nah, di sini ya, program praktisi mengajar. Sementara di teks bacaan ada 2 program yang ditekankan, yaitu program praktisi mengajar dan program wirausaha, ya kan? Jadi ada 2 program nih. Sementara di sini hanya 1 saja yang disebutkan. Jadi kurang tepat juga. Otomatis yang paling sesuai itu adalah yang B, rencana program baru kampus merdeka. Selanjutnya soal nomor 4, pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan kalian diminta untuk mencari jawabannya yang mana yang paling sesuai pada teks bacaan tersebut. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini ada kata bagaimana semua, ya kan? Ya kan? Artinya, teman-teman itu harus mencari jawaban yang sifatnya itu memaparkan sebuah alasan. Ya, karena di sini semuanya bagaimana. Nah, dengan demikian, jawaban yang paling sesuai dan ada pada teks bacaan di atas itu adalah yang C. Bagaimana solusi pemerintah terhadap gempa bumi Banten 2022? Nah, untuk soal ini, jawabannya ada di kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Ya kan? Mulai dari sini sampai dengan terakhir ya. Ini merupakan jawaban pada opsi C. Kenapa yang A salah? Yang A dikatakan bagaimana gempa bumi di Banten tahun 2022 terjadi. Nah, ini menanyakan sebuah proses terjadinya gempa bumi. Padahal teks bacaan ini hanya dikatakan gempa bumi di Banten menyebabkan kerusakan berbagai bangunan. Tidak ada indikasi yang menyebutkan sebuah prosesnya. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B dikatakan bagaimana tanggapan kepala keluarga yang akan direlokasi. Nah, di sini ya salahnya. Tanggapan kepala keluarga. Sementara di teks bacaan ini tidak ada tanggapan dari kepala keluarga. Yang ada hanya tanggapan dari Menko PMK. Jadi kurang tepat juga nih yang B. Kemudian yang D. Yang D kenapa salah? Yang D dikatakan
bagaimana pemerintah merekonstruksi bangunan akibat gempa bumi Banten 2022. Nah, salahnya di sini, merekonstruksi bangunan. Di teks bacaan ini tidak ada proses merekonstruksi bangunan, ya kan? Kalau merekonstruksi berarti ada proses yang dilakukan oleh pemerintah mulai mendirikan bangunan dari awal sampai bangunan itu jadi. Di sini tidak ada kan informasi yang menyebutkan hal itu. Otomatis yang D ini kurang tepat. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan syarat pada teks tersebut ditandai nomor berapa? Nah, jadi kalimat yang menyatakan hubungan syarat, ya, hubungan syarat. Nah, kita pahami dulu kalau hubungan syarat ini biasanya kita temukan di kalimat majemuk bersyarat dan biasanya dihubungkan dengan konjungsi hubungan syarat, ya kan? Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, nomor 3 dan nomor 4. Nah, jika teman-teman perhatikan di kalimat nomor 4, ini ada kata jika, ya kan? Kata jika ini merupakan bagian dari konjungsi hubungan syarat. Artinya, informasi di kalimat keempat ini akan terjadi jika informasi di kalimat ketiga itu dilanggar. Atau bisa juga sebaliknya seperti kalimat yang saya sampaikan ini, atau yang saya ilustrasikan ini. Misalkan contohnya, aku ingin membelikan ayah dan ibu rumah jika sudah bekerja. Nah, berarti kan kata jika itu menunjukkan kalau informasi di kalimat utama itu terjadi apabila anak kalimatnya itu terpenuhi. Jadi seperti itu. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya soal nomor 6. Cermati poster berikut ini. Kalimat yang mewakili isi poster tersebut adalah, nah, yang ditanyakan adalah isi poster, ya. Berarti teman-teman harus mencari kalimat yang menunjukkan semua informasi yang ada di poster ini, ya kan? Mulai dari 1 bulan berhenti merokok, aliran darah tepi membaik, kadar oksigen dalam darah kembali normal, sampai dengan kulit menjadi cerah. Nah, jadi manakah kalimat yang paling sesuai yang menginformasikan keseluruhan dari poster ini? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B, C, dan D ini kurang tepat? Nah, jika teman-teman perhatikan dan kita pahami juga kalau poster itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi, ya kan? Tinggal kita cari saja jawaban yang mengindikasikan informasi atau memberikan informasi, yaitu hanya di opsi A kan. Sementara yang B, C, dan D ini kurang tepat, dan jika kita cermati di opsi B ada kata diajak, ya kan. Di opsi C ada kata menghimbau, di opsi D ada kata menyarankan. Nah, ketiga kata ini merupakan bagian dari tujuan sebuah slogan. Kemudian kita kembali ke opsi yang B, ya. Kenapa yang B ini kurang tepat? Karena yang B ini ada indikasi ajakan untuk berhenti merokok, ya kan? Mengajak masyarakat untuk berhenti merokok. Padahal di poster ini tidak ada informasi untuk mengajak masyarakat berhenti merokok secara permanen. Itu tidak ada. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C dan D. Yang C dan D ini juga salah. Karena hanya menekankan pada kesehatan tubuh, ya kan? Ini, yang C karena merusak kesehatan tubuh. Yang D agar kondisi tubuh membaik dan normal, ya kan? Padahal di teks bacaan ini juga menekankan pada kulit menjadi cerah, tidak hanya tubuh saja, ya kan? Otomatis yang C dan D ini kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang menginformasikan keseluruhan isi teks ini adalah yang A. Karena yang A ini lebih mengarah kepada pemberian informasi jika masyarakat berhenti merokok, maka kondisi tubuhnya akan membaik dan kulitnya juga akan membaik. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Situasi yang mungkin muncul dalam masyarakat berdasarkan teks tersebut adalah, ya, situasi yang mungkin muncul, ya.
Ada kata mungkin di sini. Nah, di sini ada teks bacaan, kemudian ada pernyataannya. Nah, jadi pernyataan ini yang merupakan pernyataan yang akan muncul ataupun yang mungkin muncul ketika seseorang membaca informasi di atasnya ini. Untuk soal ini, jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 2. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah situasi yang mungkin muncul, maksudnya adalah hal yang dapat ataupun yang akan terjadi ketika seseorang mengetahui sebuah informasi. Oleh karena itu, kita pahami dulu nih, teks bacaan ini menginformasikan tentang apa. Jadi jika teman-teman membaca dengan sangat teliti, teks bacaan ini isinya tentang fenomena Equilux yang terjadi di Indonesia, ya. Maka kita diminta untuk mencari pernyataan yang mungkin terjadi atas fenomena itu. Nah, dengan demikian, nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan pernyataan yang tepat dan mungkin saja terjadi atas fenomena yang terjadi di atas tadi, ya kan? Sementara nomor 3 dan nomor 4 ini tidak berkaitan dengan bacaan di atas, sehingga tidak cocok nih. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, nomor 8. Ringkasan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, yang ditanyakan di sini adalah ringkasan, ya. Jadi ringkasan itu merupakan rangkuman bacaan setelah kita menemukan intisari dari masing-masing paragraf atau bacaan tersebut. Jadi bacaan ini intisarinya apa, kemudian kita buat sebuah tulisan baru yang lebih ringkas. Nah, akan tetapi kita pahami dulu nih, teks bacaan ini membicarakan tentang apa. Ya, jadi kita dapat memahami kalau teks bacaan ini yang pertama, dia itu membicarakan tentang distribusi COVID, ya, tentang distribusi vaksin COVID ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini yang pertama. Kemudian dia juga membicarakan tentang apa? Dia juga membicarakan tentang vaksinasi atau imunisasi memiliki tujuan yang penting. Jadi tujuannya apa di situ? Nah, dari kedua informasi itu dapat kita buat sebuah ringkasan yang lebih ringkas atau yang lebih singkat. Nah, kita anggap saja ya, di sini merupakan paragraf pertama, ini merupakan paragraf kedua. Ya. Untuk soal ini, jawaban yang paling sesuai itu adalah yang D. Vaksinasi COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ada kan di sini. Kemudian, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara. Nah, jadi ada juga informasinya di bagian yang sini. Dengan demikian, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang A ini salah? Karena yang A ini dikatakan vaksinasi COVID-19 dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat akibat COVID-19. Nah, dia hanya membicarakan bagian dari informasi pada bagian bacaan yang di sini ya. Jadi bagian yang kedua ini saja. Sementara yang pertama ini tidak ada. Jadi kurang tepat nih, karena tidak lengkap. Kemudian yang B. Yang B ini kurang lengkap juga. Kenapa? Yang B dikatakan pemberian vaksin COVID-19 merupakan solusi untuk mengurangi jumlah kasus kematian akibat COVID-19. Nah, dia hanya membicarakan bagian yang keduanya saja. Sementara yang pertamanya ini tidak ada. Kemudian yang C. Yang C dikatakan vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia dengan beberapa tujuan yang penting. Nah, salahnya di sini. Dengan beberapa tujuan yang penting. Ini maksudnya apa? Tujuan yang pentingnya seperti apa? Ini kan belum jelas, jadi kurang lengkap juga. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 9. Simpulan isi teks tersebut adalah, yang ditanyakan di sini adalah simpulan isi teks, ya. Kita pahami bahwa simpulan itu merupakan sebuah konklusi atau poin penting yang dapat kita tarik dari bacaan tersebut. Nah, kita baca dulu nih, bacaan ini membicarakan tentang apa. Jadi, bacaan ini membicarakan tentang masker yang merupakan sebuah bagian yang wajib dilakukan atau yang wajib digunakan oleh seseorang untuk mengatasi virus COVID-19. Ya kan? Maksudnya itu. Nah,
Untuk soal ini, jawabannya adalah yang C. Masyarakat masih nampak enggan menggunakan masker pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, di mana kita dapat mengindikasikan kalau sebenarnya masyarakat itu masih enggan menggunakan masker pada masa adaptasi kebiasaan baru. Di sini kan, nah, hingga saat ini karena pemakaian masker yang keliru. Nah, jadi masyarakat itu masih menggunakan masker yang keliru. Jadi masyarakat Indonesia itu masih cenderung menggunakan masker yang hanya menutupi bagian mulut saja, sementara hidungnya tidak ditutupi. Nah, otomatis dari informasi ini kita dapat mengindikasikan masyarakat itu masih enggan menggunakan masker pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sementara yang A, B, dan D ini kurang sesuai. Nomor 10. Kalimat yang menyatakan fakta adalah, nah di sini, yang menyatakan fakta. Jadi fakta itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau tanggal kejadian, waktu, tempatnya itu harus jelas. Jadi fakta itu seperti itu. Nah, tinggal kita cari saja nih dari bacaan ini yang menyebutkan ataupun yang dapat mengindikasikan sebuah fakta itu yang mana. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan nomor 4. Coba kita analisis nomor 2-nya. Program ini telah digalakkan oleh pemerintah sejak Juli 2021. Nah, faktanya terletak di sini. Jadi sejak Juli 2021. Jadi jelas nih, sudah pasti pada tanggal sekian bulan Juli tahun 2021, pemerintah itu telah melaksanakan sebuah program, yaitu program vaksinasi COVID-19. Jadi jelas nih, itu merupakan sebuah fakta. Kemudian nomor 4. Nomor 4 disebutkan, CDC menyatakan bahwa menjaga imunitas tubuh dapat dilakukan dengan gaya hidup sehat. Jadi, gaya hidup sehat itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Tujuannya adalah untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi, faktanya itu juga terletak pada kalimat nomor 4. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 2 dan nomor 4. Selanjutnya nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, jadi sini ada teks nomor 1 dan teks nomor 2. Kira-kira perbedaan penggunaan bahasanya itu seperti apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Jadi teks 1 ini menggunakan kata populer dan teks kedua ini menggunakan kata kajian. Nah, kita pahami dulu nih, kalau kata populer itu merupakan kata yang biasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, dan lain sebagainya. Nah, jadi kata populer itu merupakan kata yang mudah dipahami oleh semua orang tanpa harus ditelaah maknanya. Jadi seperti itu arti dari kata populer. Kemudian ada kata kajian. Ya, kata kajian itu merupakan kata yang perlu ditelaah maknanya secara lebih lanjut dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Misalkan orang kedokteran. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan bidang kedokteran itu hanya bisa dipahami oleh mereka saja. Sementara masyarakat awam perlu mempelajari ataupun perlu mencari maknanya terlebih dahulu. Kemudian ada juga makna konotasi dan denotasi. Jadi makna konotasi itu merupakan makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Sementara makna denotasi merupakan kata dengan arti yang sebenarnya. Kemudian juga ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ya, jadi kalimat tunggal itu hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Sementara kata majemuk bisa lebih dari satu predikat, bisa lebih dari satu subjek, bisa juga lebih dari satu objek, dan bisa juga lebih dari satu keterangan. Kemudian untuk bahasa daerah, pasti teman-teman sudah memahami maksud dan artinya seperti apa. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Jadi teks 1 ini menggunakan kata populer. Jadi kata-kata yang tidak perlu kita pahami maknanya secara lebih lanjut. Kemudian di teks kedua, dia ada penggunaan kata kajian. Ya, contohnya terletak di mana? Di sini kan ada penggunaan bahasa Latin, yaitu Varatus Comodoensis. Nah, ini merupakan kata kajian yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja.
ya kan? Kemudian juga ada kata spesies reptil, ya kan? Nah, spesies. Nah, ini hanya kata-kata tertentu yang hanya bisa dipahami oleh orang tertentu juga. Dengan demikian, teks kedua ini lebih banyak menggunakan kata kajian, otomatis jawabannya adalah yang A. Ya kan? Karena yang B, C, dan D tidak menyebutkan kata kajian kan? Hanya yang A saja yang menyebutkan kata kajian. Selanjutnya nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut menggunakan urutan apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Teks 1 menggunakan urutan ruang dan teks kedua menggunakan urutan peristiwa. Ya. Kenapa teks 1 ini menggunakan urutan ruang? Jika teman-teman perhatikan dan teman-teman baca dari awal bacaan, di sini telah menyebutkan tentang urutan yang akan dilakukan seseorang ketika memasuki ruangan tertentu di Museum Sonobudoyo. Ya kan? Yang pertama, dia memasuki ruangan yang pertama. Ya kan? Setelah memasuki ruangan pertama dan menyelesaikan kegiatan di ruangan pertama, dia melanjutkan ke ruangan berikutnya. Ya kan? Berarti ini ruangan kedua. Setelah menyelesaikan kegiatan di ruangan kedua, dia memasuki ruangan yang ketiga, yaitu ruangan terakhir. Ini kan menjelaskan bahwa kegiatan yang terjadi dalam teks pertama ini membicarakan tentang urutan ruang. Jadi benar, teks 1 membicarakan tentang urutan ruang. Kemudian teks kedua ini lebih menekankan pada urutan peristiwa, yaitu peristiwa ketika rombongan itu mengadakan perjalanan ke Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2021. Nah, ini kan merupakan kegiatan peristiwa yang dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember. Nah, kemudian rangkaian peristiwanya kemudian dijabarkan kembali. Mulai dia berangkat pukul 19 dengan menumpang bus pariwisata Sinarjaya, kemudian rombongan ini sampai di objek wisata pada pukul 9 pagi. Ini kan merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh rombongan wisata. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah yang D. Selanjutnya nomor 13, bukti watak Ita sombong ditunjukkan kalimat nomor berapa? Ya, ditanyakan bukti watak Ita sebagai seorang yang sombong itu ditunjukkan pada nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Mari kita lihat nomor 1. Nomor 1 dikatakan saat perlombaan tiba, Ita terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa pasti ia akan juara. Nah, di sini kan, ia terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa ia pasti akan juara, padahal belum tentu dia nanti akan juara di perlombaan itu. Jadi dia sudah sombong nih di sini. Kemudian nomor 4, Fitri lagi menghafal ya. Kalau aku cepat hafalnya, baca sekali dah langsung hafal. Nah, di sini kan. Nah, sini. Ini letak sombongnya juga. Kemudian nomor 5, selamat berjuang untuk ngalahin aku Fitri, aku pasti menang nanti. Nah, ini. Padahal belum lomba, tetapi si Ita ini sudah menyatakan diri bahwa dia dapat mengalahkan si Fitri ini. Ini juga kan merupakan perbuatan yang mengindikasikan bahwa si Ita ini sombong. Dengan demikian, tepat jawabannya adalah yang D, nomor 1, 4, dan 5. Selanjutnya nomor 14, peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 2. Ya. Yang ditanyakan di sini adalah peristiwa yang terdapat pada kutipan cerpen. Ya kan? Kita pahami kalau peristiwa itu merupakan kejadian penting dalam sebuah cerita. Nah, karena jawaban di sini adalah nomor 1 dan nomor 2, maka yang nomor 3 ini kurang tepat, nomor 4 ini juga kurang tepat. Kenapa yang nomor 3 ini kurang tepat? Yang nomor 3 ini dikatakan Nathan menerima keputusan direktur dengan lapang dada. Padahal di teks bacaan ini, si Nathan itu tidak menerima. Ya kan? Dan Nathan ini protes karena dia hanya terlambat 15 menit. Ya kan? Nah, di sini, saya hanya telat 15 menit. Jadi dia protes di sini. Kemudian nomor 4.
Nathan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi kegagalan pagi ini. Nah, padahal di teks bacaan ini tidak ada pernyataan kalau si Nathan ini akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ya kan? Nah, sementara nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan kalimat peristiwa yang sesuai dengan teks bacaan di atas. Yang nomor pertama, Nathan tetap masuk ke ruangan pertemuan dan ditegur direktur. Jadi ada di sini kan. Kemudian nomor 2, Nathan kehilangan proyek yang akan dikerjakannya. Ya kan, ada juga di teks bacaan di atas. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 15, alasan Banu mau berangkat ke sekolah adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Banu mulai menyadari kalau dirinya itu sebagai anak yang lebih beruntung dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, jadi kita dapat menemukan informasi kalau sebenarnya si Banu ini mulai menyadari ketika ibunya itu memberikan nasihat kepadanya kalau masih banyak anak-anak yang berketerbelakangan di sebuah panti asuhan dengan kondisi fisik yang kurang lengkap, masih berkeinginan untuk sekolah, daripada dirinya yang secara perekonomian masih bagus, kemudian kondisi fisik masih sehat semua, tetapi keinginan sekolahnya itu kurang. Nah, ketika ibunya memberikan nasihat seperti itu, barulah hati si Banu ini tergerak untuk semangat ke sekolah. Dengan demikian, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 16. Latar suasana pada kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D, kecewa dan bimbang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa makna dari setiap kata pada semua opsi jawaban ini. Yang pertama, ada kata kacau. Kalau kacau itu dapat kita pahami sebagai campur aduk. Selanjutnya ada kata sedih, yang dapat kita pahami sebagai merasa pilu dalam hati. Kemudian ada kata hampa. Hampa itu merupakan tidak berisi atau kosong. Kemudian ada kata kecewa. Kecewa adalah kecil hati atau merasa tidak puas. Sedangkan kata bimbang dapat kita artikan sebagai perasaan khawatir. Dari penjelasan tadi, dapat kita identifikasi kalau soal ini jawabannya adalah yang D. Di mana letak kecewa dan di mana letak bimbangnya. Dan jika teman-teman perhatikan, di sini dikatakan kalau rasa tak puas ini tidak dapat kumungkiri, ya. Mulai dari sini ya. Kemudian aku merasakan bahwa setiap kali mengucapkan rasa syukur selalu bermuara pada hal yang tak kuharapkan. Nah, di sini mengindikasikan kalau si tokoh aku ini merasa kecewa terhadap apa yang ia terima. Jadi, si tokoh aku ini sudah melakukan perbuatan selalu bersyukur terhadap apa yang ia terima, akan tetapi ia merasa kalau yang dia terima itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jadi, dia merasa kecewa di sini. Kemudian, pada bagian di sini, apakah selalu bersyukur dalam setiap peristiwa hidupku harus kupilih? Nah, jadi pada bagian kalimat ini, si tokoh aku ini merasa bimbang terhadap apa yang ia lakukan. Jadi apakah ia harus melanjutkan untuk selalu bersyukur atau tidak di dalam hidupnya? Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D, kecewa dan bimbang. Nomor 17, penggambaran watak tokoh kutipan teks tersebut melalui, nah di sini ya, penggambaran watak tokoh itu dalam kutipan bacaan di atas itu digambarkan seperti apa? Maksudnya seperti itu. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, melalui tindakan tokoh. Ya. Kenapa yang A ini kurang tepat? Yang A ini disebutkan watak itu digambarkan dengan cara penjelasan langsung. Nah, kita pahami dulu nih, penjelasan langsung itu seperti apa? Jadi kalau penjelasan langsung itu digambarkan melalui narasi secara langsung. Ya, penjelasan langsung dalam pengarang itu biasanya disampaikan secara tertulis bahwa wataknya itu seperti ini. Watak tokoh dalam cerita ini memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang sadis, memiliki karakter yang sedih, dengki, dan lain sebagainya.
Jadi digambarkan secara langsung dan tertulis. Kemudian yang B. Yang B kenapa salah? Jadi untuk opsi B ini saya memberikan ilustrasi seperti ini. Misalnya ada kalimat yang menyatakan seperti ini. Setelah berpikir panjang, Pak Soekarno memutuskan untuk memberikan hartanya kepada panti asuhan. Nah, kalimat yang baru saja saya sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa watak tokoh Pak Soekarno itu merupakan seseorang yang suka berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jadi sebelum dia memberikan hartanya kepada panti asuhan, Pak Soekarno ini perlu memikirkan secara baik, secara matang terlebih dahulu. Jadi penggambaran watak tokohnya digambarkan melalui jalan pikiran tokoh. Kemudian yang D. Yang D ini pelukisan fisik. Jadi penggambaran watak tokoh itu melalui keadaan fisiknya. Mungkin dari wajahnya, mungkin dari kondisi bentuk tubuhnya, dan lain sebagainya. Jadi dari bentuk fisiknya. Sementara yang C melalui tindakan tokoh, yaitu penggambaran watak melalui tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, jika teman-teman baca di bacaan ini, watak tokohnya itu digambarkan melalui tindakan, yaitu tindakan ia segera bangun dari tempat tidurnya dan segera melakukan sholat ketika azan berkumandang. Nah, jadi ada tindakan yang dilakukan tokoh pada bacaan tersebut. Otomatis nomor 17 jawabannya adalah yang C. Nomor 18. Kutipan cerpen tersebut merupakan bagian alur. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, konflik. Nah, kita pahami dulu nih, kalau pengenalan itu merupakan sebuah orientasi, jadi pengenalan awal sebuah cerita, mulai dari tokohnya siapa, kemudian alur tempat kejadiannya seperti apa, itu digambarkan terlebih dahulu. Kemudian konflik. Konflik itu merupakan perselisihan yang mulai muncul dalam sebuah cerita, baik dari segi tokohnya ataupun dari segi perilaku tokohnya. Jadi konfliknya baru mulai muncul di sini. Kemudian klimaks. Klimaks itu puncak konfliknya. Jadi puncaknya paling tinggi pada bagian sini. Jadi konfliknya itu puncaknya seperti apa? Maka digambarkan di dalam klimaks. Kemudian peleraian. Ini merupakan kejadian dalam sebuah cerita yang mengarah kepada penyelesaian sebuah konflik. Jadi konfliknya itu sudah mulai mereda. Maka terletak di bagian peleraian. Nah, jika teman-teman baca teks bacaan ini lebih mengarah kepada konfliknya. Dan kita pahami kalau konflik itu terbagi menjadi dua ya. Ada konflik fisik dan ada konflik batin. Dan jika kita cermati, ini lebih mengarah kepada konflik batin. Di mana mulai muncul ketika Naimi itu mengetahui kalau si Reno ini mulai berusaha untuk mencelakainya. Jadi si Naimi ini dia itu menganggap si Reno itu sebagai seorang yang baik terhadap dirinya. Tetapi ketika ia mendengar cerita dari Brian, ternyata si Reno ini mempunyai sifat yang ingin mencelakai dirinya. Jadi dia mulai khawatir, mulai cemas atas tindakan yang akan dilakukan si Reno ini. Maka konfliknya mulai muncul nih di bagian sini. Dengan demikian, soal nomor 18 ini lebih mengarah kepada konfliknya. Nomor 19. Makna simbol berbaju hitam pada kutipan cerpen tersebut adalah makna simbol berbaju hitam. Nah, jika teman-teman baca pada bacaan ini, berbaju hitam itu terletak di bagian sini ya. Orang-orang berbaju hitam duduk di teras rumahnya. Nah, berbaju hitam ini maknanya apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, pelayat ya. Dari jawaban tadi, kita dapat memahami sebenarnya baju hitam itu memiliki makna konotasi atau memiliki makna kedua atau makna sekunder ya. Jadi berbaju hitam itu tidak dapat kita artikan sebagai seseorang yang pakai berbaju hitam. Walaupun sebenarnya bisa, tetapi pada konteks ini lebih mengarah kepada makna kedua. Jadi berbaju hitam itu dapat kita identifikasikan sebagai seorang pelayat ya. Misalkan ketika teman-teman menonton film-film di televisi, ketika ada orang yang meninggal, pasti orang yang datang semuanya itu menggunakan pakaian berbaju hitam, ya kan? Jadi pelayatnya ini merupakan orang yang datang ketika ada orang yang meninggal. Sementara simpati ini lebih mengarah kepada perasaan ya. Jadi kurang tepat nih.
Kemudian seragam. Seragam ini lebih mengarah kepada makna pertamanya. Kemudian berkabung, ini merupakan makna dari kata upacara tabur bunga, misalkan. Atau ketika ada orang meninggal, ada penggunaan bendera, misalkan kalau di Jogja itu berwarna hijau, di daerah lain ada yang warna kuning, ada warna putih, dan lain sebagainya. Nah, bendera itu dapat kita simpulkan sebagai makna berkabung. Jadi untuk soal ini, yang lebih tepat itu adalah yang A. Karena di sini ada kata orang-orang kan, maka lebih tepat adalah yang A, pelayan. Berikutnya nomor 20. Amanat dalam kutipan cerita fantasi tersebut terdapat pada nomor berapa? Ya, yang ditanyakan di sini adalah amanat ya atau pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 2. Kenapa yang nomor 3 ini kurang tepat, nomor 4 ini juga kurang tepat? Karena nomor 3 ini kurang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Berbeda halnya dengan nomor 1 yang dari awal telah mengarah pada sifat jangan membenci secara berlebihan. Ya kan? Kemudian nomor 4 juga salah, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di cerita tersebut. Kita harus mengambil resiko. Resiko seperti apa yang ditekankan di sini ini kurang jelas. Sementara nomor 1, jangan membenci seseorang secara berlebihan. Kalau menurut saya, nomor 1 ini lebih tepat. Nah, itu telah digambarkan pada kutipan cerita fantasi ini. Kemudian nomor 2, niat buruk akan mendatangkan malapetaka. Ya kan? Nah, di mana letaknya? Di bagian sini kan? Ketika si Luna itu ingin melukai si Mary, ya kan? Ketika si Luna itu berada di dalam hutan, ketika mereka sampai di hutan, si Luna itu meminta Mary duduk di bawah pohon itu. Mary yang polos kemudian duduk menghadap pohon ajaib tersebut. Luna berjalan menghadap ke belakang untuk meninggalkan si Mary. Tak disangka ranting pohon ajaib itu menjulang ke arah si Luna dan mencekram tubuh mungilnya. Nah, dari sini kita dapat mengindikasikan kalau si Luna itu ingin mencelakai si Mary, tetapi kenyataannya malah si Luna itu yang mendapatkan kesialan. Jadi yang nomor 2 ini lebih tepat. Dengan demikian, untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 21. Sudut pandang cerpen tersebut adalah. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Ya, kenapa yang A? Karena teman-teman dapat mengidentifikasi pada bacaan ini ada penggunaan kata aku. Namun penggunaan kata aku ini dia lebih mengarah kepada orang pertama pelaku utama. Karena pada teks bacaan ini penulis berperan sebagai tokoh aku yang mengetahui segala kejadian yang terjadi pada cerita tersebut dan seolah-olah mengalami kejadian itu secara langsung. Jadi lebih tepatnya adalah sudut pertama pelaku utama, bukan sebagai pelaku sampingan ya. Kalau orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas, dia lebih mengarah penggunaan kata dia, ia, atau menggunakan nama orang. Nomor 22. Penyebab konflik pada kutipan cerpen tersebut adalah, nah di sini ya, yang ditekankan adalah penyebab konfliknya, bukan konfliknya. Jadi hati-hati untuk soal ini. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, ketika kepala Udin terkena bola, ya kan? Nah, jadi pada bagian sini, sayangnya bola itu mengenai kepala Udin. Nah, ini merupakan penyebab konfliknya. Kemudian Udin tampak marah. Nah, ini mulai mengarah kepada konfliknya, ya kan? Kemudian apa maumu? Ini pada klimaksnya, ya. Jadi klimaksnya di sini. Kemudian lain kali hati-hati ya. Nah, ini merupakan penyelesaian konfliknya. Nah, jadi sayangnya ini merupakan penyebabnya. Jadi kepala Udin itu kena bola, ini penyebabnya. Kemudian Udin itu marah, itu mulai mengarah kepada konfliknya. Kemudian apa maumu? Ini puncaknya ya, klimaksnya. Kemudian si Udin ini memaafkan atas tindakan oleh si Alek tadi. Karena dia tidak sengaja kan, maka si Udin ini memaafkannya. Ini penyelesaiannya. Dengan demikian, jawabannya adalah yang A. Berikutnya, nomor 23.
perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Teks 1 itu mengarah kepada pemunculan masalah, dan teks kedua adalah penyelesaian. Nah, mari kita identifikasi teks 1 dan teks kedua. Jika teman-teman cermati, teks pertama ini mengarah kepada suatu masalah yang mulai muncul. Jadi muncul masalahnya itu ketika si tokoh Cindy ini diejek oleh teman-temannya karena memiliki jerawat di wajahnya, sehingga ia dijuluki sebagai seorang yang memiliki wajah seperti pizza. Ya, jadi mulai muncul masalahnya di situ. Sementara yang teks kedua ini lebih mengarah kepada konflik ataupun klimaks yang sudah mulai mereda. Jadi si tokoh Desi ini mulai menyadari kalau sebenarnya pekerjaan yang diberikan itu harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan dikerjakan secara individu. Dan akhirnya si Desi ini meminta maaf kepada teman-temannya dan berkeinginan untuk bergabung kembali dengan kelompok tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kelompok yang bersangkutan. Dengan demikian masalahnya itu sudah mulai mereda dan teman-temannya ini telah memaafkan dan memperbolehkan si Desi ini untuk bergabung kembali. Otomatis untuk soal nomor 23 ini jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Teks 1 itu menggunakan dialog dan kata sandang, dan teks kedua menggunakan naratif dan ungkapan. Nah, mari kita lihat di sini, di mana ada penggunaan dialognya. Di sini kan ada penggunaan tanda petik 2. Ini merupakan dialog dari tokoh Koko, ya. Kemudian ada juga balasan dari tokoh Kiki. Kemudian ada Koko lagi. Ini merupakan dialog antara dua tokoh, yaitu Koko dan Kiki, ya kan? Kemudian ada penggunaan kata sandang, yaitu kata si ayam. Ini merupakan kata sandang ya. Jadi benar, ada penggunaan dialog dan ada penggunaan kata sandang. Teks kedua ini disampaikan secara naratif atau secara narasi. Jadi benar, tidak ada dialog kan di sini. Kemudian ada penggunaan kata ungkapan pada bacaan ini. Di mana letaknya? Di sini kan, bagaikan bulu perindu. Nah, ini merupakan kata ungkapan, bukan kata majas. Ya, otomatis yang A ini salah. Dengan demikian, opsi yang benar adalah yang D. Selanjutnya, nomor 25. Komentar yang sesuai kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Nomor 2, 4, dan 5. Kenapa yang nomor 1 ini salah? Yang nomor 1 dikatakan ceritanya bagus, dapat mengajari anak untuk senang bermain di luar rumah. Nah, salahnya di sini. Anak untuk bermain di luar rumah. Padahal pada teks bacaan ini lebih menekankan untuk membantu orang tua dan belajar bersama. Ya, jadi kurang tepat nih nomor 1. Kemudian nomor 3. Nomor 3 juga salah. Nomor 3 ini dikatakan latar ceritanya kurang menarik karena menceritakan kehidupan desa. Nah, di sini kan salahnya, kehidupan desa. Ini kurang lengkap, maksudnya seperti apa nomor 3 ini. Sementara nomor 2, 4, dan 5 ini merupakan komentar yang sesuai dengan cerpen ataupun cerita di atas. Dengan demikian, jawabannya adalah yang D. Nomor 26, istilah yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak tebal adalah, nah, istilah yang tepat ya. Jadi kata tebal ini ada kata adaptasi dan ada kata nimfa. Ini kata yang paling cocok untuk menggantikan kedua kata ini apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, metamorfosis dan larva. Nah, kita ketahui juga bahwa sebenarnya kupu-kupu ini merupakan hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna, ya kan? Jadi kata metamorfosis ini lebih tepat untuk menggantikan kata adaptasi. Kemudian nimfa itu juga dapat digantikan dengan kata larva, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sementara metamorfisme ini dapat diartikan sebagai perubahan struktur batuan oleh pengaruh cuaca.
ya kan? Kalau pupa, pupa itu sebagai ulat yang berdiam dalam kepompong. Jadi kurang tepat nih yang B. Otomatis salah. Yang C ini metabolisme, ya. Kalau metabolisme itu merupakan pertukaran zat. Kalau imago itu merupakan stadium dewasa ketika serangga mengalami proses metamorfosis. Jadi kurang tepat. Kemudian yang D ini salah juga, ya. Meta-analisis. Meta-analisis ini merupakan metode yang mengontraskan ataupun mengkombinasikan hasil dari berbagai kajian. Jadi kurang tepat juga. Otomatis nomor 26 jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Ya. Jika teman-teman perhatikan, di sini ada kata alat ini. Karena di sini menyebutkan alat untuk mendeteksi suhu tubuh, maka kita cari saja potongan kalimat yang berkaitan dengan penggunaan alat pengukur suhu tubuh juga. Ya kan? Otomatis antara C dan D kan? Nah, kenapa yang A salah? Karena yang A pada bagian nomor 1 ini mengatakan penyediaan tempat mencuci tangan sesuai jumlah kelas. Ini kan wastafel. Karena di sini alat pengukur suhu tubuh berarti kan tidak sesuai. Otomatis A salah. Kemudian yang B juga salah. Karena yang nomor satunya mengatakan hal ini karena sudah bebas dari pandemi COVID-19. Ini kan virusnya. Karena di sini alat pengukur suhu tubuh, di sini virus, jadi kan kurang tepat juga. Jadi tinggal antara C dan D. Nah, kemudian di bagian sini juga menyebutkan alat pengukur suhu yang dapat dilakukan secara mandiri. Ya kan? Yang artinya kita cari kalimat yang menyebutkan alat pengukur suhu yang dapat beroperasi secara otomatis, yaitu hanya di opsi C saja. Ya kan? Sementara yang D kurang tepat. Jika teman-teman perhatikan, di sini dikatakan ada beberapa jenis alat ukur suhu tubuh yang disediakan sekolah. Nah, kenapa ini kurang tepat? Karena di bagian sini disebutkan alat ini yang sudah mengacu pada satu alat saja. Padahal di sini dikatakan ada beberapa jenis alat ukur suhu tubuh, jadi kan tidak sinkron. Otomatis yang D ini kurang tepat juga. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Nah, tinggal kita masukkan saja nih nomor 2 ke bagian sini. Apakah cocok atau tidak? Alat akan memberikan laporan tertulis suhu tubuh dan laporan berupa suara status kondisi suhu tubuh. Berdasarkan laporan alat tersebut, petugas memutuskan boleh tidaknya siswa mengikuti PTM. Jadi cocok kan? Dengan demikian, jawabannya adalah yang C. Nomor 28. Urutan petunjuk yang tepat adalah, nah, untuk soal seperti ini, kita cari dulu nih, langkah pertama dan langkah terakhirnya apa. Karena di sini angka 1, berarti langkah pertamanya di sini. Kemudian, di sini angka 6 semua, berarti langkah terakhirnya di sini. Ya kan? Nah, karena kita telah mengetahui langkah pertama dan terakhirnya, maka kita mulai cari langkah keduanya, antara nomor 2, 4, atau 5. Ya kan? Kita baca dulu nih nomor 1. Kupas pepaya mengkal dan buang bijinya, lalu potong dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah kita mengupas pepaya apa? Pasti langkah selanjutnya adalah yang sini kan, membilas sampai bersih dan tiriskan. Karena di sini nomor 4 hanya di opsi B, otomatis jawabannya adalah yang B. Dengan demikian, langkah ketiganya ada di sini. Ya kan? Kemudian langkah keempatnya di sini, kemudian langkah kelimanya di sini, dan langkah 6-nya di sini, ya kan? Jadi 1, 4, 5, 2, 3, dan 6. Otomatis jawabannya adalah yang B. Jadi seperti itu cara cepat menjawab soal urutan seperti ini. Selanjutnya nomor 29, variasi kata target pada kalimat tersebut adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah variasi kata atau kata yang dapat menggantikan kata target ini apa. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, sasaran. Kenapa yang A ini salah, C ini salah, dan D ini salah? Jika teman-teman perhatikan, di sini dikatakan 1,8 juta sampai 3,6 juta orang. Nah, ini lebih mengarah kepada sasaran.
karena di sini telah menunjuk kepada orang, ya kan? Kalau usaha ini lebih cocoknya menunjuk kepada bentuk usahanya, ya kan? Kalau rencana itu lebih mengarah kepada programnya. Kalau keinginan itu lebih mengarah kepada tujuannya. Karena di sini orang, maka lebih tepat menggunakan sasaran. Dengan demikian, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 30, kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut ditandai nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan nomor 5. Perhatikan nomor 2, di mana letak tidak efektifnya? Di bagian sini kan, meski begitu, koma, sepanjang hidup manusia, koma, bla 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 bla. Nah, di sini ada penggunaan kata-kata yang berlebihan. Jadi, menyebabkan kalimat nomor 2 ini tidak efektif. Kemudian di kalimat nomor 5, di mana letak tidak efektifnya? Letak tidak efektifnya terletak di sini kan, agar supaya. Nah, ini penggunaan kata yang berlebihan. Kita dapat menghilangkan salah satu kata dan menggunakan satu kata tertentu saja. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 30 ini adalah yang C, nomor 2 dan 5. Kemudian nomor 31, penggunaan kata yang tidak baku pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Ya, yang ditanyakan di sini adalah penggunaan kata ya, hati-hati, bukan kalimat. Nah, tinggal kita cari saja nih kata-kata yang tidak baku terletak di nomor berapa. Mari kita analisis dari kalimat nomor 1. Apakah ada kata yang tidak baku? Untuk nomor 1 ini cukup membingungkan, karena di sini letaknya. Pantai Baru ini apakah mengacu pada tempat atau memang pantai yang keadaannya baru? Jadi cukup membingungkan di sini. Jika di sini mengacu pada tempat, berarti huruf B ini harus diganti dengan huruf besar, ya kan? Karena mengacu pada nama tempat, ya kan? Berarti salah juga di sini. Kemudian nomor 2, apakah nomor 2 ada? Tidak ada ya di nomor 2. Kemudian nomor 3. Nomor 3 salahnya di mana? Di sini kan? Kata objek, seharusnya objek. Di sini harus diganti huruf C, ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 salahnya di mana? Di sini kan? Di praktek. Seharusnya di sini praktik, ya, huruf I. Nah, perhatikan ada salahnya di nomor 1, nomor 3, nomor 4. Nah, dengan demikian untuk soal ini ada dua jawaban nih, yaitu antara nomor 3 dan 4 di opsi D, dan nomor 1 dan 3 di opsi B. Ya. Selanjutnya, nomor 32. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, ya, untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, sayur mayur, lauk pauk. Dan kata yang mengalami pengulangan harus diikuti tanda baca strip ya. Jadi tepat nih, jawabannya adalah yang B. Nomor 33. Kesalahan penggunaan kata sebab dalam kalimat tersebut karena apa? Ya, di sini ya. Kenapa ini penggunaannya salah? Ya. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, tidak menunjukkan akibat. Jadi, kata sebab itu fungsinya untuk menunjukkan dampak dari hal yang dilakukan, ya kan? Nah, jadi kata sebab ini harus digantikan dengan kata akibatnya untuk menunjukkan alasan, ya. Jadi, ini merupakan bagian dari sebuah alasan. Semakin hari polusi udara kian meninggi, akibatnya kesehatan udara memburuk. Nah, itu lebih cocok ketimbang menggunakan kata sebab. Dengan demikian, jawabannya adalah yang C. Nomor 34. Perbaikan kalimat nomor 3 dan nomor 5 agar menjadi paragraf padu adalah, jadi nomor 3 dan nomor 5, ya. Untuk soal ini, jawabannya adalah yang C, ya. Jika teman-teman perhatikan, karena di nomor 2 ini telah menyebutkan ataupun masih membicarakan tentang hewan mitos Cina, maka kita cari saja kalimat yang menyebutkan kelanjutan tentang hewan mitos Cina, yaitu hanya di opsi C saja,
ya kan? Otomatis jawaban untuk soal ini adalah yang C. Begitu cara cepat menjawab soal nomor 34. Nomor 35. Kalimat tersebut tidak efektif karena apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kalimatnya berbelit-belit. Ya. Kenapa berbelit-belit? Karena di sini ada penggunaan kata yang sifatnya pemborosan atau yang tidak perlu. Di mana di sini kan ada kata yang, kemudian ada kata itu. Nah, seharusnya dihilangkan saja. Jadi kalimatnya bisa kita ubah menjadi gawai seniman antik dijual dengan harga tinggi. Ini lebih efektif ketimbang gawai seniman yang antik itu dijual dengan harga tinggi, ya. Jadi kalimatnya lebih pendek, tetapi tujuan dan maknanya bisa dengan cepat tersampaikan. Selanjutnya soal nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 ini sudah benar, dan nomor 2 ini juga sudah benar. Kenapa nomor 3 salah, nomor 4 salah? Mari kita analisis. Nomor 3 salahnya di mana? Nomor 3 salahnya di sini ya. Seharusnya tanda koma ini tidak perlu digunakan. Kecuali kalau agar ruangan kelas tetap steril ini diletakkan di depan ya. Baru diikuti tanda koma dan dilanjutkan dengan kalimat sekolah harus selalu melakukan penyemprotan desinfektan. Itu baru digunakan tanda koma. Sementara di sini tanda komanya harus dihilangkan. Jadi nomor 3 ini salah. Kemudian nomor 4. Nomor 4 juga salah. Kenapa salah? Seharusnya titik koma ini digantikan dengan tanda baca koma saja. Ya kan? Ini juga tanda koma saja. Jadi kurang tepat juga nih penggunaan titik koma. Dengan demikian, nomor 1 dan nomor 2 inilah kalimat yang paling tepat. Otomatis jawabannya adalah yang A. Nomor 37. Perbaikan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan nomor 4. Otomatis nomor 2 ini salah dan nomor 3 ini salah. Di mana letak salahnya pada opsi nomor 2 ini? Letak salahnya di sini ya, penggunaan titik 2 ini. Seharusnya penggunaan titik koma ya, bukan titik 2. Karena titik koma itu bertujuan untuk memisahkan bagian kalimat atau memisahkan kalimat yang sifatnya setara atau memisahkan bagian yang sifatnya setara, ya kan? Sementara titik 2 itu digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap, tetapi biasanya itu berlaku jika dalam rangkaian yang sama. Sementara di sini berbeda kan, kalau kompor, wajan, dan panci ini masuknya ke bagian alat dapur. Kalau kursi, meja, dan lemari plastik ini masuknya ke perlengkapan rumah tangga. Jadi dua kelompok yang berbeda. Seharusnya menggunakan titik koma ya. Kemudian nomor 3, salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Seharusnya titik 2 ini dihilangkan dan digantikan dengan tanda baca koma ya. Otomatis nomor 2 dan nomor 3 ini salah. Yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Ya. Jadi titik 2 ini sudah benar. Kemudian penggunaan koma ini juga sudah benar. Ya. Penggunaan koma ini juga sudah benar. Selanjutnya nomor 38. Perbaikan ejaan kalimat tersebut yang tepat adalah, nah di sini perhatikan. Yang salahnya di mana? Di sini kan dilakukan. Kemudian di mana lagi? Di sini kan di laboratorium. Ya, seharusnya dilakukan ini digabung ya atau dirangkai. Kemudian di laboratorium ini seharusnya dipisah karena di ini menunjukkan tempat. Ya, otomatis dipisah. Dengan demikian jawabannya adalah yang D. Sementara kata kedua ini sudah benar, di uji coba ini juga sudah benar, digabung ya. Nomor 39. Penulisan kata antioksidan salah karena ya, kenapa kata antioksidan ini salah? Ya, seharusnya kedua kata ini digabungkan atau dibuat serangkai. Ya, otomatis jawabannya adalah yang C, bentuk terikat.
Sama seperti kata pasca sarjana, itu ditulis secara bergabung atau serangkai. Kemudian ada kata multi dan tafsir, itu juga ditulis serangkai. Jadi seperti itu. Soal terakhir, paragraf yang tepat sesuai diagram tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Ya. Kenapa yang A ini salah? Mari kita analisis. Yang A dikatakan beberapa buah yang diuji menghasilkan derajat kesamaan, tegangan, dan kuat arus listrik yang bervariasi. Tegangan dan kuat arus listrik yang tinggi terdapat pada buah jeruk kunci. Nanas memiliki derajat keasaman di bawah apel, sehingga nanas lebih aman dikonsumsi. Salahnya di mana? Salahnya pada bagian sini ya. Tegangan yang tinggi terdapat pada buah jeruk kunci, ya. Padahal di sini kita lihat tegangan pada semua bagian ataupun semua buah ini sama ya. Jadi kurang tepatnya di situ. Kemudian yang B. Yang B salahnya di mana? Yang B ini dikatakan beberapa buah yang diuji menghasilkan derajat keasaman, tegangan, dan kuat arus listrik yang berbeda. Nah, di sini kan tegangan. Ya. Padahal di sini semua tegangannya itu sama ya. Padahal di opsi B dikatakan semua tegangannya itu berbeda. Otomatis yang B ini juga salah. Kemudian yang C. Yang C dikatakan beberapa buah yang diuji menghasilkan derajat keasaman dan tegangan berbeda. Sedangkan kuat arus listriknya sama. Buah yang memiliki derajat keasaman tinggi dihasilkan tomat dan tegangan tinggi dihasilkan oleh jeruk kunci. Buah yang memiliki derajat keasaman rendah adalah belimbing wulu sehingga aman dikonsumsi. Salahnya di mana? Salahnya di sini ya, tegangan tinggi dihasilkan oleh jeruk kunci. Kita lihat di sini tegangan tinggi pada jeruk kunci. Padahal jeruk kunci memiliki tegangan yang sama dengan buah-buah yang lainnya kan, otomatis salah juga. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi itulah pembahasan soal nomor 1 sampai 40 PP ASPD Kota Jogja paket A. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan teman-teman semua sukses dalam mengikuti tes ASPD tahun ini. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.